Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan kita berada dalam keadaan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu sehat lahir dan batin kita. Dan jangan lupa selalu bersyukur terhadap segala nikmat yang telah Allah karuniakan pada kita. Teman-teman, tuai pro kontra, apa itu Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja? Saya baca dari ekonomi.com ya, tentang Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja ini. Lewat siaran di media sosial YouTube, masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja disetujui oleh sebagian besar fraksi di Kompleks DPR RI Senayan pada hari Senin sore 5 Oktober 2020. Apa sebenarnya definisi Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja? DPR RI pernah dan pemerintah yang akhirnya menyepakati ya rancangan Undang-Undang RUU Cipta Kerja menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Lewat siaran di media sosial YouTube, masyarakat Indonesia menyaksikan secara langsung bagaimana Undang-Undang Omnibus Law tersebut disetujui oleh sebagian besar fraksi di Komplek DPR RI Senayan pada Senin sore 5 Oktober 2020. Sebanyak 7 fraksi telah menyetujui agar Omnibus Law RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang. PDI Perjuangan, Partai Golongan Karya Golkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Amanat Nasional PAN, dan Partai Persatuan Pembangunan PPP. Sedangkan 2 fraksi lainnya, Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera PKS, menolak RUU tersebut. Bahkan anggota fraksi Demokrat Benika Harman walk out atau keluar dari ruang sidang paripurna. Ketua Badan Legislatif Balik DPR Supratman Andi Agtas mengatakan rapat penyiapan RUU tentang Cipta Kerja telah dilakukan sebanyak 64 kali. 2 kali rapat kerja, 56 kali rapat panja, dan 6 kali rapat tim perumus atau tim sinkronisasi yang dilakukan hari Senin sampai dengan Minggu, dimulai dari pagi hingga malam dini hari. Bahkan masa reses sebelumnya tetap melaksanakan rapat baik di dalam maupun di luar gedung atas persetujuan pimpinan DPR, ujarnya dalam sidang paripurna DPR RI tahun sidang 2020-2021 Senin 5 Oktober 2020. Teman-teman sekalian, kemudian dia mengaku klaster ketenagakerjaan menjadi agenda pembahasan paling sulit diselesaikan sebelum RUU Cipta Kerja siap untuk diundangkan. Apa itu Omnibus Law? Omnibus Law atau dikenal dengan Omnibus Bill merupakan suatu undang-undang atau UU ya, yang dibuat untuk mencabut, menambah, dan mengubah beberapa undang-undang sekaligus menjadi lebih sederhana. Sejatinya Omnibus Law berkaitan dengan bidang ekonomi. Namun justru Omnibus Law menjadi ancaman bagi masyarakat, salah satunya sistem ketenagakerjaan yang tidak adil bagi para pekerja. Konsep kata omnibus berasal dari bahasa Latin yang artinya untuk semua. Artinya omnibus bersifat lintas sektor atau UU sapu jagat. Mengutip dari demajusticia.org, konsep Omnibus Law bermuara pada negara yang menganut sistem hukum common law system seperti Amerika Serikat. Sementara Indonesia menganut civil law system yang lebih mengutamakan kodifikasi hukum agar ketentuan hukum dapat efektif sebagaimana yang diharapkan. RUU Cipta Kerja merupakan RUU yang diusulkan oleh Presiden Joko Widodo dalam pidato pelantikannya pada 20 Oktober 2019 lalu. Ada 3 hal yang disasar pemerintahan Joko Widodo melalui Omnibus Law, yakni Undang-Undang Perpajakan, Cipta Kerja, dan Pemberdayaan UMKM. Sejauh ini terdapat 74 undang-undang yang akan terdampak Omnibus Law. Omnibus Law bukanlah rencana pertama kalinya di Indonesia. Sekitar 25 tahun lalu, Presiden Soeharto pernah menerbitkan PP nomor 20 1994. Namun hal ini dinilai bertentangan dengan berbagai undang-undang karena telah mengubah materi muatan.
Kemudian apa itu Undang-Undang Cipta Kerja? Undang-Undang Cipta Kerja merupakan penciptaan kerja, merupakan upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan, usaha mikro, kecil dan menengah, peningkatan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha, dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. UU Cipta Kerja merupakan bagian dari Omnibus Law. RUU tersebut menimbulkan kontroversi sejak awal pembahasan pekerja atau buruh dan hanya mementingkan pekerja, para pemberi kerja atau investor. Dikutip dari draft, UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi masyarakat Indonesia secara merata. Banyak UU yang tumpang tindih di Indonesia membuat pemerintah mencoba menyelesaikan dengan Omnibus Law, salah satunya ketenagakerjaan. Setelah disahkan oleh DPR, UU Cipta Kerja akan merevisi isi sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Banyak pasal yang dipersoalkan oleh serikat buruh akan adanya RUU ini yang dinilai mengancam hak asasi manusia atau HAM. Salah satunya pesangon pemutusan hubungan kerja PHK yang dikurangi menjadi 25 kali upah dari sebelumnya 32 kali upah. RUU Cipta Kerja juga menghapus ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa perjanjian waktu kerja tertentu akan otomatis berubah menjadi perjanjian waktu kerja tidak tertentu apabila tidak dibuat dalam perjanjian tertulis. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam RUU Cipta Kerja juga dianggap kontroversial, di antaranya waktu jam kerja, upah minimum, rencana penggunaan tenaga kerja asing atau RPTKA, pekerja kontrak atau perjanjian kerja waktu tertentu atau PKWT, mekanisme PHK hingga jaminan sosial. Terkait hasil pembahasan, UU Cipta Kerja merupakan beled yang disusun dengan menggunakan metode Omnibus Law. Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari 15 bab dan 174 pasal yang berdampak terhadap 1.203 pasal dari 79 undang-undang terkait dan terbagi dalam 7.197 daftar inventarisasi masalah. Demikian teman-teman sekalian, tentang Omnibus Law ini ya. Mudah-mudahan informasi ini memberikan gambaran bagi kita. Memang kurang begitu paham ya kalau kita kenapa menuai pro dan kontra yang begitu tajam. Kita harapkan segera bisa diselesaikan dengan baik ya, jangan sampai kembali memakan korban sehingga banyak kerugian dari fisik maupun materi, dan kerugian situasi sekarang ini kan lagi kurang kondusif. Ya, mudah-mudahan pemerintah segera menyelesaikannya dan duduk bersama agar semua pihak merasa tidak dirugikan. Terima kasih teman-teman telah menyimak tentang tuai pro kontra apa itu Omnibus Law dan Undang-Undang Cipta Kerja. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Like, comment, share kan. Mudah-mudahan bagi yang belum silahkan subscribe channel ini ya. Subscribe itu gratis teman-teman. Nanti teman-teman akan mendapatkan video-video gratis selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.